Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, kamu, seru Du Wanwu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Du Wanwu hanya berhasil menenangkan diri setelah beberapa saat. Setelah itu, senyum langka muncul di sudut mulutnya. Setelah itu, dia berkata, Chu Feng, sebenarnya aku, Du Wanwu, tidak pernah punya teman seumur hidupku. Bahkan klan aku sendiri menjauhkan diri dari aku. Sebenarnya, aku sudah sangat kesepian sejak masa mudaku. Namun, tidak pernah aku membayangkan bahwa aku, Du Wanwu, akan dapat memperoleh teman seperti kamu di masa hidup aku. Bahkan jika aku gagal memperbaiki Gu warisan ini, aku tidak akan menyesal dalam kehidupan ini, ucap Du Wanwu. Sudah cukup. Kamu seorang pria dewasa, jadi berhentilah bertingkah emosional ini, ucap Chu Feng sambil menepuk pundak Du Wanwu dan tersenyum. Kemudian, dia menambahkan, aku percaya kamu akan berhasil. Lagi pula, namamu adalah Du Wanwu, tambahnya. Du Wanwu tersenyum lagi pada kata-kata Chu Feng. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Du Wanwu berencana untuk menemukan lokasi terpencil, untuk memperbaiki Gu Inherited ini. Dia takut bahwa dia akan kehilangan rasionalitasnya, dan menjadi iblis yang dengan sengaja akan membantai orang yang tidak bersalah jika dia gagal. Adapun di mana tepatnya tempat ini berada, dia tidak memberi tahu Chu Feng. Selain itu, Chu Feng juga tidak bertanya tentang itu. Kemungkinannya, bahkan Du Wanwu belum memutuskan di mana dia berencana untuk memperbaiki Gu yang diwarisi ini. Karena bagaimanapun, dia tidak akrab dengan tanah suci martialism. Sedangkan untuk Gou dan Er, dia berencana untuk tinggal di keluarga Luo untuk waktu yang lama. Alasan untuk itu, sebenarnya itu sangat sederhana. Gou dan Er adalah zat beracun. Untuk mengolah, ia akan membutuhkan racun. Karena Gunung 5 Racun dipenuhi dengan gas beracun yang melimpah, itu akan menjadi tempat yang optimal baginya untuk bertahan hidup. Selain itu, di hati orang-orang dari keluarga Luo, bukan hanya Gou dan Er adalah pahlawan yang menyelamatkan mereka, tapi dia juga monster yang menakutkan. Jadi, jika dia ingin tinggal di sini, mereka tidak akan berani mengatakan tidak. Chu Feng merasa bahwa meskipun Gou dan Er adalah zat beracun, dia memiliki sifat yang baik hati. Dengan demikian, dia tidak khawatir bahwa Gou dan Er akan melakukan perbuatan jahat. Namun sebaliknya, ia merasa lega bahwa Gou dan Er telah memutuskan untuk tinggal di keluarga Luo. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan bahwa dia tidak akan kembali ke keluarga Luo untuk saat ini, dan akan kembali untuk mengunjungi Gou dan Er di masa depan ketika dia punya waktu. Lagi pula, dia tidak akan pergi ke Moon Cloud City untuk melakukan sesuatu yang layak. Tapi sebaliknya, dia pasti akan menyebabkan masalah. Apa yang akan dia lakukan setelah selesai menyebabkan masalah? Maka secara alami dia akan melarikan diri. Karena Gunung 5 Racun terletak agak jauh dengan Moon Cloud City, itu tentu saja tidak akan menjadi lokasi yang cocok baginya untuk tinggal. Dengan demikian, setelah Chu Feng selesai menyebabkan masalah, dia akan segera meninggalkan tempat ini tanpa kembali ke Gunung 5 Racun lagi. Sama seperti ini, Gou dan Er tinggal di keluarga Luo, sedangkan Chu Feng dan Du Wanwu akan berpisah. Sementara Du Wanwu tidak tahu kemana dia pergi, sedangkan Chu Feng memiliki tujuan yang jelas. Moon Cloud City adalah tempat yang agak jauh dengan Gunung 5 Racun. Dengan ahli Baili Xuankong memimpin, kecepatan Chu Feng juga sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, Chu Feng tiba di luar Moon Cloud City. Moon Cloud City terletak di atas langit, dan awan putih besar melayang di atasnya. Samar-samar, bangunan luas dan megah itu bisa dilihat. Dan bahkan, orang bahkan bisa melihat gunung-gunung tinggi, sungai yang mengalir, dan kren bermahkota merah terbang secara berkelompok. Tempat ini setara dengan istana di surga. Moon Cloud City awalnya adalah tempat yang sangat terpencil, bahkan tidak ada yang tahu siapa penguasa kota pertama itu.
Namun satu hal yang pasti adalah, semua penguasa kota Moon Cloud City yang berurutan adalah kaisar bela diri. Dengan demikian, Moon Cloud City adalah kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh. Alasan mengapa Moon Cloud City bersedia membuka diri untuk umum adalah, karena penguasa kota Moon Cloud City telah diselamatkan oleh 4 klan sebelumnya. Setelah itu, penguasa kota Moon Cloud City telah sangat berterima kasih kepada 4 klan, dan menyatakan bahwa Moon Cloud City akan selamanya terbuka untuk 4 klan. Seiring perkembangannya, Moon Cloud City telah menjadi tempat di mana 4 klan kekaisaran besar secara teratur berkumpul. Setiap kali ada acara di mana semua 4 klan kekaisaran besar akan berpartisipasi, mereka akan selalu memilih untuk melakukan acara itu di Moon Cloud City. Pada saat ini, ada banyak orang yang bergerak menuju Moon Cloud City. Selain orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar dan 9 kekuatan, maka orang-orang dari 3 istana juga datang untuk menikmati kegembiraan. Meskipun semua orang yang datang dari 3 istana bukanlah orang-orang hebat dan terkenal, tapi mereka masih merupakan perwakilan dari 3 istana. Selain 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan, itu ada juga banyak kekuatan tidak terkenal, dan banyak pengembara yang datang untuk menikmati pertunjukan juga. Dari sini dapat dilihat bahwa, kekuatan rally dari 4 klan kekaisaran besar memang cukup besar. Setelah tiba di luar Moon Cloud City, Gu Xingfeng, Guan Hong, dan Yin Chengkong masuk ke Moon Cloud City terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, mereka adalah perwakilan dari 9 kekuatan, dan tidak bisa melakukan perjalanan bersama dengan Chu Feng. Adapun Baili Xuan Kong, ia menyamar sebagai pejalan kaki, dan menyelinap ke Moon Cloud City untuk melindungi Chu Feng dari bayang-bayang. Adapun Chu Feng, dia juga menyamar. Dia telah mengubah penampilannya menjadi seorang pria muda yang tampak umum, dan memasuki kota Moon Cloud. Meskipun Moon Cloud City sangat besar, karena faktanya bahwa itu terbuka untuk semua orang saat ini, maka siapapun yang datang diizinkan untuk masuk. Dengan demikian, kerumunan besar saat ini berkumpul di Moon Cloud City. Selain itu, orang-orang dapat dilihat di mana-mana. Adapun tempat yang Chu Feng rencanakan untuk pergi, itu adalah tempat yang dipenuhi oleh kebanyakan orang. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah tempat di mana para murid 9 kekuatan saling bersaing dengan keras. Meskipun kompetisi ini hanya akan memunculkan satu pemenang yang dapat bersaing dengan generasi muda dari 4 klan, tapi jumlah pesertanya tidak sedikit sama sekali. Sebenarnya, jumlah orang dari 9 kekuatan yang berpartisipasi dalam kompetisi ini tidaklah banyak. Lebih dari mereka adalah orang-orang yang bukan bagian dari sekte atau akademi manapun, yang hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Orang-orang ini adalah alasan utama, mengapa tempat ini menjadi sangat ramai. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya tiba di lokasi di mana kompetisi diadakan. Namun setelah tiba, Chu Feng menemukan bahwa ada pengumuman di depannya. Postingan pengumuman ini melayang di langit. Yang ditulis pada postingan pengumuman itu adalah aturan kompetisi ini. Masuk melalui pintu masuk. Keluar melalui pintu keluar. Hanya satu orang yang diizinkan keluar melalui pintu keluar. Orang ini akan menjadi pemenang, dan akan mampu bersaing dengan generasi muda klan 4 untuk supremasi. Postingan pengumuman itu sangat besar, dan kata-kata yang tertulis di atasnya juga sangat besar. Namun, hanya ada beberapa kalimat saja. Namun beberapa kalimat ini sudah menjelaskan aturan kompetisi ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, maka hanya akan ada satu pemenang yang tersisa. Sial, dengan banyak orang dan pintu masuk sekecil itu, bagaimana aku bisa masuk? Pikir Chu Feng. Setelah membaca peraturan itu, Chu Feng mulai mencari pintu masuk. Ketika dia menemukan pintu masuk, dia menemukan bahwa pintu masuk itu sangat kecil, dan hanya akan membiarkan satu orang saja yang bisa masuk. Dan hal ini pun menyebabkan pintu masuk yang benar-benar penuh dengan orang pada saat ini. Karena ada begitu banyak orang, sehingga hanya ada 6 lapisan orang yang mengelilingi pintu masuk. Jika bukan karena faktanya bahwa Chu Feng telah menggunakan mata surgawinya,
maka dia sama sekali tidak akan dapat menemukan pintu masuk itu sama sekali. Saat memasuki kerumunan, tidak terhindarkan bagi seseorang untuk mendorong dan menabrak yang lain. Lebih jauh lagi, karena anggota-anggota generasi muda ini semuanya sangat sombong dan kuat, ini pasti menyebabkan perselisihan di antara mereka. Pada saat ini, ada orang-orang berteriak dan mengeluarkan suara di sekitar. Bajingan tanpa mata, apakah kamu tahu kereta siapa ini? Ini adalah pangeran kelima Simen Imperial Clan, kereta Simen Feixue. Tiba-tiba saja, teriakan marah terdengar di antara hiruk-pikuk ini. Seperti guntur yang tiba-tiba, teriakan ini benar-benar meredam suara semua orang. Hal ini menyebabkan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sumber suara. Simen Feixue, orang yang dikenal sebagai jenius terkuat dalam sejarah klan Kekaisaran Simen, orang yang dikatakan memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan pertarungan antara generasi muda Kekaisaran 4 klan. Kenapa kamu tidak bilang? Berapa banyak lagi pangeran kelima yang ada di klan Kekaisaran Simen? Siapa lagi selain Simen Feixue yang datang? Oh surga, dia adalah salah satu dari jenius super yang dikatakan memiliki peluang terbesar untuk menjadi penguasa era ini, seru kerumunan. Setelah mendengar nama Simen Feixue, kerumunan yang sudah membuat kegemparan itu meledak menjadi keributan yang lebih besar. Beberapa orang benar-benar berhenti memadati pintu masuk, dan mulai melangkah ke arah di mana teriakan marah terdengar. Khususnya bagi beberapa wanita, mereka benar-benar mengabaikan segalanya dan mulai bergegas. Itu seolah-olah mereka sudah gila. Para dewi yang sombong tak tertandingi itu secara langsung berubah menjadi orang bodoh yang dilanda cinta. Simen Feixue, nama yang menarik. Namun berdasarkan sikap ini, sepertinya dia juga bukan orang yang baik. Gumam Chu Feng sambil tersenyum. Terlepas dari seberapa kuat Simen Feixue ini, itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dia. Jadi, jika dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng tidak memiliki minat sedikit pun pada Simen Feixue ini. Namun meski begitu, hanya orang yang berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi sajalah yang akan datang ke sini. Karena itulah, mengapa seseorang dari klan Simen Imperial ada di sini. Chu Feng merasa bahwa Simen Feixue ini hanya datang untuk memamerkan kekuatannya. Chu Feng paling tidak menyukai tipe orang seperti ini. Namun karena Chu Feng tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, maka ia tidak terlalu memikirkannya, dan malah terus mendorong dirinya ke arah pintu masuk. Senior, aku benar-benar minta maaf. Itu tidak disengaja. Aku memiliki sesuatu yang harus aku urus, dan bisakah kamu membiarkan aku pergi? Tepat pada saat ini, suara wanita yang lembut yang meminta maaf tiba-tiba terdengar. Ini, seru Chu Feng. Setelah mendengar suara ini, Chu Feng segera mengalihkan pandangannya ke arah dari mana suara itu berasal. Jiang Senior, ini benar-benar kamu, seru Chu Feng. Suara yang Chu Feng dengar adalah suara Jiang Furong. Benar saja, setelah melihat ke arah suara itu, dia melihat Jiang Furong. Tidak hanya dia, tetapi murid luar biasa lainnya dari Gunung Qianwu, Bai Yun Xiao, Qi Yan Yu, Tao Xiang Yu, Ben Lei Yu, dan Zhao Jingang juga hadir. Hanya pada saat inilah, Jiang Furong diblokir oleh sekelompok orang. Mereka adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Simen. Tidak hanya mereka benar-benar mengelilingi Jiang Furong, tapi ada juga seorang lelaki tua yang berdiri di depannya. Orang tua ini memiliki penampilan yang sangat ganas, dan sebenarnya seorang kaisar bela diri. Orang yang dengan marah berteriak pada Jiang Furong, itu ternyata dia juga. Di belakang kelompok orang-orang dari klan Kekaisaran Simen ini, itu adalah kereta perang besar. Mendengar diskusi dari kerumunan, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa Jiang Furong sedang dihentikan oleh sekelompok orang dari klan Kekaisaran Simen ini, karena dia secara tidak sengaja bertemu dengan kereta perang itu. Biasanya, ini akan menjadi sesuatu yang kecil. Namun sayangnya, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen tidak mau mengabaikan masalah ini. Mereka memiliki sikap menginginkan permintaan maaf, atau yang disebut kompensasi. Dalam situasi seperti ini, Bai Yun Xiao dan yang lainnya semua sangat ketakutan.
Satu demi satu, mereka berdiri di samping dan bahkan tidak berani berbicara. Mereka sangat takut bahwa mereka akan terlibat oleh Jiang Furong. Karena bagaimanapun, pihak lain adalah klan Kekaisaran Simen yang terkenal. Selanjutnya, ada ahli tingkat kaisar marsial di antara mereka. Senior, kita adalah murid dari Gunung Qianwu. Kami datang ke sini atas undangan kota Moon Cloud. Kami dan saudara-saudara bela diri ini, sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid 9 kekuatan. Sekarang kompetisi telah dimulai. Jika kita tidak bergegas, aku khawatir kita akan terlambat. Jangankan dia, bahkan kakak senior Jiang tidak melakukan itu dengan sengaja. Senior, mungkinkah kamu bersedia menjadi orang dengan status moral yang hebat, dan tidak keberatan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang yang berperawakan moral rendah, dan membiarkan saudari senior Jiang pergi? Ucap Bai Yun Xiao. Yang mengejutkan Chu Feng, setelah Bai Yun Xiao ragu-ragu untuk beberapa saat, tapi dia benar-benar berbicara. Tidak hanya dia berbicara, dia bahkan memohon untuk Jiang Furong. Meskipun Bai Yun Xiao gemetar ketakutan ketika dia mengatakan kata-kata itu, tapi dia setidaknya berbicara menentang apa yang terjadi. Ini benar-benar kejutan bagi Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng ingat bahwa Bai Yun Xiao dan yang lainnya ini, mereka tampaknya tidak cocok dengan Jiang Furong. Di Gunung Qianwu, mereka dapat dikatakan sebagai musuh satu sama lain. Secara logis, dengan temperamen Bai Yun Xiao, ia seharusnya tidak melakukan apapun dalam situasi seperti ini, dan malah bersukacita karena kemalangan Jiang Furong. Namun dia sebenarnya telah memutuskan untuk berani menghadapi bahaya, dan memohon untuk Jiang Furong. Dari sini dapat dilihat bahwa, Bai Yun Xiao tidak seburuk yang dibayangkan Chu Feng. Tidak disengaja, apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan ini hanya dengan berkata tidak sengaja? Aku tidak peduli murid siapa kalian semua. Karena faktanya bahwa kamu berani bertemu dengan pangeran kelima klan kami, itu sama saja dengan meminta kematian. Jika kalian semua tidak ingin mati, maka nyahlah saat ini juga agar tidak menjadi penghalang, balas orang tua itu. Meskipun orang tua itu adalah seorang kaisar bela diri, tapi dia tidak memiliki sikap kaisar bela diri. Dia berbicara dengan kata-kata kotor setelah membuka mulutnya, dan dia tampak seperti bajingan. Bai senior, sudah tidak ada cukup waktu lagi, kita harus pergi, ucap Tao Xiangyu. Melihat kaisar marsial ini marah, Tao Xiangyu dan yang lainnya yang sangat takut untuk memulai, mereka pun dengan buru-buru mendesak Bai Yun Xiao untuk pergi. Melihat ini, Bai Yun Xiao tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan segera pergi bersama Tao Xiangyu dan yang lainnya. Dengan begitu, hanya Jiang Furong saja yang tersisa. Senior, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Senior, apakah itu akan terjadi jika aku meminta maaf kepada kamu? Jiang Furong berkata dengan penampilan rendah dan picik. Dia datang ke sini dari jauh, dan tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan anggota generasi muda lainnya dari Nine Powers. Minta maaf, jika permintaan maaf itu berguna, maka bukankah itu berarti bahwa tidak akan menjadi kejahatan untuk membunuh seseorang? Jawab orang tua itu yang tidak mau mengampuni dan bertindak sangat arogan. Dihadapkan pada bagaimana lelaki tua itu dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya, wajah Jiang Furong menjadi sangat jelek. Selain itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena bagaimanapun, orang di depannya adalah seorang kaisar bela diri. Berbicara tentang hal itu dengan terus terang, dia sebagai raja bela diri belaka, bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan pria tua itu. Yoho, kesombongan macam apa itu? Tepat pada saat Jiang Furong tidak tahu harus berbuat apa, sesosok tiba-tiba keluar dari kerumunan dan tiba di depannya. Orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini sedang menyamar. Jangankan orang asing yang tidak mengenalnya, bahkan Jiang Furong sendiri tidak mengenalinya. Tak perlu dikatakan lagi, penampilan Chu Feng ini telah mengejutkan semua orang. Bahkan tak satu pun dari mereka yang berharap, ada seseorang dengan keberanian untuk menantang klan Kekaisaran Simen. Selanjutnya, orang ini adalah seorang pemuda.
Kamu siapa? Apakah kamu berencana ikut campur dalam urusan aku? Balas pria tua itu. Alis pria tua dari klan Kekaisaran Simen menyipit, dan dia mengungkapkan kilatan dingin di tatapannya. Dan dia bahkan samar-samar mengungkapkan kekuatannya yang menindas. Dia sudah jelas mencoba menakut-nakuti Chu Feng, dan juga menyuruhnya untuk mengalah. Namun sayangnya, Chu Feng tidak takut sama sekali. Sebagai gantinya, dengan sedikit senyuman dia berkata, "Itu tidak penting siapa aku. Karena yang terpenting adalah, siapa kalian semua," ucap Chu Feng. "Apa maksudmu dengan itu?" Pria tua itu bertanya. Dia samar-samar menyadari, bahwa anak lelaki di depannya ini tampak berbeda dari yang lain. Klan Kekaisaran Simen, salah satu dari 4 klan kekaisaran besar di Tanah Suci Bela Diri. Selain itu, telah dikatakan juga sebagai salah satu klan yang memiliki garis keturunan paling mulia di Tanah Suci Martialism. Namun aku benar-benar tidak pernah mengharapkan, kalau klan bangsawan seperti ini benar-benar melakukan hal yang memalukan. Pertama, kita tidak akan berbicara tentang bagaimana tempat ini, yang merupakan tempat generasi muda Tanah Suci Martialism saling bersaing. Dan aku juga tidak tahu, mengapa Simen Imperial klanmu akan datang ke sini. Lalu yang kedua, kita juga tidak akan berbicara tentang seberapa banyak orang di sini. Namun kamu semua memutuskan untuk membawa kereta perang, dan bahkan memaksa jalan untuk kamu sendiri. Namun hanya karena faktanya bahwa wanita muda ini yang secara tidak sengaja menyentuh kereta perangmu, namun kamu semua segera mengganggu dia tanpa henti, dan bahkan menolak untuk membiarkannya pergi. Katakan padaku, apakah tindakanmu berbeda dari tiran yang jahat? Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus dilakukan oleh klan Kekaisaran yang agung? Ucap Chu Feng. Kamu, seru pria tua itu. Mendengar kata-kata itu, kulit lelaki tua itu segera berubah pucat, dan dia menjadi sangat marah. Dia benar-benar tidak pernah berharap, bahwa seorang bocah belaka akan berani memprovokasi dia, dan secara terbuka menghina klan Kekaisaran Simen mereka dengan cara seperti itu. Kamu apa? Apa yang aku katakan sebelumnya, itu adalah tentang perilaku Simen Imperial klan kamu. Apa yang aku katakan sekarang adalah tentang perilaku kamu. Aku tidak tahu siapa kamu. Namun tidak peduli apa, kamu masih seorang kaisar bela diri, dan kamu adalah salah satu ahli bela diri top di Tanah Suci Martialism. Namun sayangnya, kamu sama sekali tidak memiliki keanggunan seorang senior. Untuk masalah sepele seperti itu saja, kamu memutuskan untuk dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi salah satu generasi muda. Kamu benar-benar memalukan bagi seorang ahli kaisar bela diri. Lanjut Chu Feng. Dia tidak hanya mengarahkan jarinya pada lelaki tua itu, tapi air liurnya juga membasahi wajah lelaki tua itu. Kamu ingin mati? Seru pria tua itu sambil menghapus air liur dari wajahnya, dan mencium bau di tangannya. Ditambah dengan itu, dia benar-benar menjadi sangat marah. Tidak hanya Chu Feng yang secara terbuka membantahnya, dia bahkan benar-benar menghinanya dengan cara seperti itu. Dia benar-benar tidak mampu menanggung ini. Mencari kematian, sangat baik. Silahkan pukul aku sampai mati. Biarkan semua orang tahu, berapa banyaknya bajingan Simen Imperial klan kamu. Biarkan semua orang tahu, seberapa banyak bajingan seperti kamu. Biarkan semua orang tahu, apa artinya dengan mengambil keuntungan dari posisi seseorang untuk menggertak orang lain. Dan biarkan orang lain tahu, apa yang dimaksud dengan menggertak yang lemah, ucap Chu Feng sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan kemudian mengangkat lehernya. Penampilannya ini seperti menyatakan, ayo pukul aku sampai mati. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan berani? Balas pria tua itu yang sudah sangat marah, sehingga kulitnya menjadi merah padam. Dia mengangkat tangannya, dan hendak menyerang Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam kereta perang. Paman Pang, biarkan saja, ucap seseorang. Ketika suara ini terdengar, pria tua yang sedang menggertakkan giginya setelah marah oleh Chu Feng, dia segera menghentikan tangannya. Meskipun dia seorang kaisar bela diri, tapi dia benar-benar bergerak ke samping seperti pelayan.
Pada saat yang sama, sisa orang-orang dari klan Kekaisaran Simen juga pindah ke samping. Adegan ini datang sebagai kejutan bagi Chu Feng. Sejauh ini, Chu Feng telah melihat banyak kaisar marsial. Namun seorang kaisar bela diri yang bertindak seperti budak seperti orang tua ini, itu adalah yang pertama dia lihat. Tepat pada saat ini, seorang pemuda keluar dari kereta perang. Pria muda ini memiliki penampilan yang sangat tampan, namun sedingin es. Selain itu, di antara alisnya ada niat membunuh yang samar. Pria ini termasuk jenis orang yang bisa dikatakan orang luar biasa, itu jika hanya dilihat dari penampilannya. Selain itu, ia tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa, tapi kultivasinya juga sangat kuat. Dia adalah peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Untuk mencapai peringkat 5 kaisar setengah bela diri pada usia yang sangat muda, dia sepenuhnya mampu bersaing melawan murid Immortal Refinement Weaponry Refinement, Baili Xinghe. Dia jelas-jelas merupakan salah satu jenius top dari generasi muda Tanah Suci Martialisme. Maka kemungkinan terbesarnya, dia adalah pangeran kelima klan Simen yang dibicarakan orang, yaitu Simen Feixue. Jika tidak ada apa-apa, kita akan pergi dulu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia meraih pergelangan tangan Jiang Furong, dan mulai berjalan menuju pintu masuk kompetisi. Tunggu sebentar. Namun tepat pada saat ini, Simen Feixue tiba-tiba berbicara. Apakah ada yang salah? Apakah kamu juga ingin membunuhku? Chu Feng mencibir. Sepertinya kamu memang ingin mati. Yakinlah, karena kamu telah bertentangan dengan paman Pang aku hari ini, aku pasti akan mengambil hidup kamu. Namun itu tidak akan terjadi pada hari ini, dan juga tidak akan ada di sini. Itu dikarenakan aku tidak ingin darah kotor kamu mengotori tanah Moon Cloud City, kata Simen Feixue dengan suara dingin. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, rasa dingin muncul. Itu seolah-olah udara telah membeku. Secara praktis, semua generasi muda yang hadir mulai menggigil, dan mereka tidak dapat menahan dingin itu. Mengancam. Dia secara terbuka mengancam Chu Feng. Namun dihadapkan dengan ancaman Simen Feixue, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Namun sebaliknya, dia tersenyum ringan dan berkata, "Aku menantikannya," balas Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia terus berjalan menuju pintu masuk. Saat dia berjalan, semua orang mulai bergegas memberikan jalan baginya. Dan kemudian, tidak ada dari mereka yang berani menghalangi jalannya. Sebagai Chu Feng telah berani menentang secara terbuka klan Kekaisaran Simen, ini membuat yang lain merasa bahwa Chu Feng bukan karakter biasa. Saat Chu Feng berjalan pergi, tatapan dingin Simen Feixue yang dipenuhi dengan niat membunuh, itu masih tertuju pada Chu Feng sepanjang waktu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.